Halo, selamat malam. Namaku Firman. Saat ini aku berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Aku bukan orang asli Jogja dan harus tinggal ngekos bersama dengan saudaraku. Tiap bulan aku pulang ke rumahku yang berada di Kabupaten Batang. Sekitar 4-5 jam perjalanan menggunakan motor. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman yang sangat membekas di pikiranku. Kisah ini terjadi beberapa bulan lalu saat perjalanan pulang ke rumah. Waktu itu sekitar jam 12 siang, setelah menyelesaikan ujian semester, aku berniat untuk pulang ke Batang. Tapi saat hendak pulang ke kosan, tiba-tiba saudaraku menelponku. "Halo man, tolongin, aku kecelakaan man, di Jalan Kaliurang." Setelah mematikan telepon, aku bergegas pergi menjemput saudaraku. Sekitar 10 menitan aku sampai ke lokasi dan melihat saudaraku terlihat sedang duduk sambil memegangi tangannya yang lecet-lecet. Syukurlah, luka yang dialami saudaraku tidak terlalu parah. Hanya saja saudaraku harus mendapatkan banyak perban dan motornya harus dimasukkan ke bengkel. Lalu aku membawa saudaraku ke puskesmas dan setelahnya membawa motornya ke bengkel. Sekitar jam setengah 7 malam, baru aku bisa pulang ke kosan. Saudaraku menyarankanku untuk pulang besok pagi saja karena hari sudah malam. Tapi aku menghiraukan sarannya dan tetap memutuskan untuk pulang ke Batang sehabis Isya. Jujur saja, ini pertama kalinya aku pulang ke rumah saat malam hari. Tak terasa sudah 3 jam aku mengendarai sepeda motorku. Dan tibalah aku di perbatasan antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal. Sialnya aku, tiba-tiba cuaca menjadi berangin. Dan benar saja, berselang sebentar hujan mulai turun. Aku mencoba mencari tempat berteduh, karena kebetulan aku tidak membawa jas hujan. Tampak dari kejauhan aku melihat warung kecil berbentuk seperti pendopo. Tanpa pikir panjang, aku menepikan sepeda motorku dan berteduh di depan warung tersebut. Di daerah tempatku berhenti itu, memang banyak dibangun warung-warung seperti itu untuk berjualan buah-buahan di siang hari. Dan kawasan ini merupakan kawasan hutan pinus dan masih jarang rumah penduduk. Saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Hujan masih deras dan berangin. Aku mencoba merogoh sakuku untuk mencari rokok. Saat hendak menyalakan korek, aku dikagetkan oleh suara batuk dari arah belakangku. Sontak aku sangat kaget. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku sangat yakin tadi saat sampai ke warung tersebut, aku tidak melihat satu orang pun di dalam warung.
Lalu aku beranikan diri untuk menoleh ke belakang pelan-pelan. Betapa kagetnya aku melihat sosok laki-laki tua berada di pojokan warung. Bagaimana orang ini bisa berada di sana, pikirku. Namun saat itu aku mencoba berpikiran positif dan mencoba menyapanya. "Permisi Pak, saya numpang berteduh ya." Namun sosok laki-laki tadi hanya diam saja. Tak berselang lama, dia mendekat menghampiriku. Dengan suara serak, dia berkata, "Minta rokoknya, nak." Bulu kuduku seketika berdiri dan tanganku gemeteran sambil menyodorkan rokok ke bapak tadi. Aku membeku sejenak saat menatap mukanya. Wajahnya dipenuhi keriput dan mukanya tampak pucat. Setelah menyalakan rokoknya, bapak tadi kembali ke tempat dia berdiri tadi. Hujan masih sangat deras saat itu. Tak terasa sudah hampir setengah jam aku menunggu di warung ini. Karena merasa bosan, aku kembali mencoba mengajak ngobrol bapak tadi. "Kira-kira hujannya masih lama nggak ya Pak?" Namun tidak ada jawaban. Lalu aku menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya aku melihat sosok bapak tadi menatapku. Tapi kali ini dia tidak lagi berada di tempatnya tadi. Dia berada di langit-langit warung, menggantung seperti kelelawar dan tubuhnya meneteskan air. Aku mencium bau amis yang sangat tajam. Melihat itu, tanpa pikir panjang, aku meraih sepeda motorku dan berusaha menyalakannya. Tapi usahaku sia-sia. Sekitar 5 menit aku berusaha menghidupkan motorku sambil membaca doa-doa. Dan akhirnya aku berhasil menyalakannya. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, aku mencoba menoleh ke arah warung lagi. Aku masih bisa melihat bapak itu memandangiku, namun kali ini mukanya berubah menjadi sangat jelek. Aku terus menggeber motorku, walaupun hujan masih sangat deras. Di sepanjang perjalanan, aku tidak berani menoleh ke spion dan terus membaca-baca doa yang aku bisa. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya aku sampai di rumah dan disambut oleh bapakku. Aku menceritakan apa yang terjadi ke bapakku. Dia mencoba menenangkanku sambil memberikan air putih. Karena aku basah kuyup, ayahku menyuruhku untuk langsung mandi dan memang sudah disiapkan air hangat. Setelah mandi, karena capek, aku memutuskan untuk langsung tidur. Namun saat hendak membaringkan badan, aku mendengar hujan mulai turun lagi di luar. Iseng saja, aku mencoba melihat keadaan di luar melalui jendela kamarku. Betapa kagetnya aku saat melihat halaman rumahku